1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi. Mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris, Perancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hashim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Kerapia, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair dan yang lain-lain, dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Apa itu? Kitab Bukhari Muslim tafsir setelah Wahabi menang di sana dimusnahkan. Lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu Pernyataan bahwa Wahabi membakar kitab-kitab Islam pada tahun 1923 memang sering disebutkan dalam ceramah-ceramah, termasuk oleh Kang Marzuki Mustamar. Namun, untuk menilai kebenarannya secara historis, kita perlu membedakan antara narasi populer dan data sejarah yang terverifikasi. 1. Latar sejarah singkat. Pada tahun 1924 dan 1925, pasukan Ikhwan yang merupakan bagian dari gerakan Wahabi dan pendukung Ibn Saud menaklukkan Hijaz, termasuk Mekkah dan Madinah, dari kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Setelah penaklukan tersebut, banyak makam para wali, sahabat, dan keluarga Nabi dihancurkan, termasuk makam di Baqi dan Janat al-Mu'alla, karena dianggap sebagai bentuk syirik. Praktik ziarah dan tradisi keagamaan yang dianggap bidah oleh kalangan Wahabi ditekan. 2. Tuduhan pembakaran kitab. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kitab-kitab tasawuf, fikih mazhab, dan sejarah Islam klasik yang dianggap menyimpang oleh kalangan Wahabi dibakar atau dilarang beredar. Tidak ada daftar resmi kitab-kitab yang dibakar, tapi yang sering disebut termasuk karya-karya seperti Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali, kitab-kitab Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan ulama Syafi'iyah, kitab-kitab Turots, yang mengandung unsur tawasul, tabaruk, dan pujian terhadap para wali. 3. Sumber primer minim. Sampai saat ini, dokumen resmi atau bukti foto-foto pembakaran kitab dari tahun 1923 dan 1925 sulit ditemukan. Banyak cerita ini disampaikan secara lisan dan menjadi bagian dari narasi perlawanan ulama tradisionalis terhadap Wahabisme. Apa kata sejarawan? Sebagian sejarawan netral menyebut bahwa memang ada pelarangan dan pembatasan terhadap literatur tertentu di masa awal Saudi. Tapi, klaim pembakaran massal sering dilebih-lebihkan dan tidak selalu didukung bukti konkret. Kesimpulan, benar ada kebijakan penyensoran dan pelarangan kitab-kitab oleh kalangan Wahabi awal. Pembakaran kitab secara massal seperti yang sering diceritakan masih butuh verifikasi sumber sejarah yang kuat. Marzuki Mustamar dan ulama lainnya menyampaikan ini sebagai bentuk kritik terhadap gerakan Wahabi dari sudut pandang tradisionalis. Kalau kamu tertarik, aku bisa bantu cari. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah.